Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Heru Bos Bro dan sahabat saya PUBG Bos Bro di acara Bos and Bro Show. Ya, seperti biasa di acara talk show Bos and Bro Show selalu menghadirkan bintang tamu yang oke banget. Kali ini kita menghadirkan bintang tamu seorang penyiar dan dia juga seorang penulis dari usia remaja. Penulis cerpen dengan julukannya namanya adalah Cak Kiting. Ya. Jadi kalau era 90-an yang suka baca cerpen majalah Anita, yes, acara apa? Gue emang namanya siapa? Majalah apa majalah dulu? Gadis. Gadis. Majalah Gadis. Gue sering baca. Dia namanya siapa di itu, Pak? Kiting. Ini orangnya. Ini orangnya Kiting, ya. Yang 2 lembar tuh di itunya tuh. Iya. 2 lembar. Dulu kan tuh tahun 90 banyak banget tuh majalah-majalah yang ada cerpen. Gue sering baca jadi cerita pendek. Iya, kan? cerita pendek. Nah, dia nih, jadi dia banyak duit dulu di zaman kuliah. Penulis. Iya, penulis luar biasa. Dan sekarang dia penyiar di Benz Radio di acara Benz Cafe bersama kita juga. Iya. Gimana apa kabar Cak Kiting? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Tapi ini sebetulnya gue punya satu syarat sebelum lo undang gue kemari. Iya. Gue tuh sebetulnya nggak tertarik untuk cerita tentang diri gue seperti apa. Memang apa? Lah, yang gue lebih tertarik itu gue nanya-nanya sama lu berdua. Waduh. Makanya acara gue. Bosan Bro Show. Acara gue kenapa jadi dibaca? Kan jadi begini ya. Lu nih bikin channel ini, iya kan? Bikin channel ini tujuannya ini untuk mengekspos orang-orang. Tapi siapa yang bakal ngekspos lu berdua? Kan kagak ada. Nah, kesempatan ini gue manfaatin untuk orang-orang biar pada tahu siapa yang lu berdua. Jadi kebalik sih. Iya kan? Bodoh amat. Enggak gini. Gua tuh banyak pertanyaan yang pengen gue sampaikan ke lu sebetulnya. Ya kan berdua nih terutama dari tingkat kerajinan lo pada bikin konten. Nah itu pertanyaan besar buat gue ya. Lo rajin banget ini orang berdua bikin konten. Di mana-mana lo bikin konten, ya kan? Lagi siaran, lagi kamar mandi, ya kan? Kamar mandi enggak. Enggak, sekarang gue tanya sama lo bro. Ya. Nih sekarang lo dulu. Lo udah berapa lama lo bikin konten-konten begini dan kemudian orientasi lo sebetulnya apa sih? Sebenarnya gue udah masukin YouTube itu video-video gue itu dari tahun 2017. Tapi itu hanya mindahin file daripada di handphone penuh gue pindahin ke YouTube gitu loh. Tujuan lo untuk menyimpan Aja, ngevlog gue pergi kemana, pelesiran gue tuh gue vlog. Gue masukin, gue kumpulin situ buat kenang-kenangan anak cucu aja gitu. Nah, baru tahun 2020 gue ketemu Bapak Zidan. Pas pandemi gini, akhirnya kita bikin konten namanya Temu Lawak dari Rumah. Itu mulainya bulan Maret tanggal 30. Nah, gue bikin dia ngelawak dari rumah dia, gue dari rumah gue, diedit sama Bapak Jidan. Jadilah Temu Lawak dari Rumah. Nah, sejak itu gue kerajingan atau ketagihan, kecanduan, bikin lagi. Sampai akhirnya gue ada temen gue nih ikut aja kan. Sakitin Sampai gitu dia ikut. itu kalau gue sih karena diracunin udah, Pak, gue kan lagi iseng tuh, ya kan karena pandemi kita di rumah terus. Ini Heru apa-apaan sih ngasih gue kayak gini? Jadi udah di video potongan gitu ya. Gue disuruh nerusin, ini dialog lo katanya. Lah gue shooting aja kan gitu, tuh disambung sama dia. Lo kok jadi kalau gue udah ketawa. Nah, jadi selama lo bikin konten itu, ya ada nggak kendala yang lo hadapin, misalnya kreativitas, ide apa segala macam gitu? Kendala sih hampir nggak ada ya, cuma ada kelucuan itu karena gue cuma berdua doang sama Bapak Jidan nih. Pernah dia ke rumah gue, kita syuting depan gerbang rumah gue kan, perumahan. Itu karena nggak ada tripod, nggak ada kameramen, itu handphone ditaruh di pagar gerbang. Ya kayak kita lagi syuting, lagi dialog, tiba-tiba ada Mbak nanya, Mas, Blok M di mana? Blok M Mas. Kita tetap dialog, dia tetap nanya, Mas, Blok M mana? Astagfirullahaladzim, kita lagi syuting. Itu paling lucu. Nah, gue sekarang ngomong sama Papa Jidan nih. Papa Jidan ini termasuk produktif juga kalau gue lihat di IG-nya. Ya terutama IG ya dia main. Dia manusia viral. Ada beberapa konten yang juga ada viral. Apa sih sebetulnya orientasi lo bikin kayak gitu? Jadi gini Cak, gue mulai cerita dulu tahun 2014-2015 itu gue di hire sama Jadi Baik, ada LSM di situ. Gue tadinya nggak mau ke kamera Cak, gue tidak mau kamera, gue anti kamera, ragu gue nggak pede gitu ya? Nggak pede bener. Gue nulis konten buat temen gue nih, dibayar waktu itu satu video 100.000. Tapi ada satu nomor yang nggak bisa dibawain dia. Ibaratnya lu pencipta lagu nih. Harus gue yang bawain karena feel-nya ada di gue.
tek gue main di situ dan itu booming. Akhirnya dikolaborasi sama si Ria Ricis tuh, kita endorse ke Ria Ricis nomor yang itu. Di Ria Ricis terkenalnya karena menurut itu katanya konten dakwah dia. Padahal itu nomor gue sebenarnya yang ada masuk toilet tuh. Kita masuk situ, terus akhirnya gue berpikir lagi, kenapa gue nggak main aja sekalian? Masa gue di belakang layar mulu sih, gitu loh. Maksud gue sama-sama dapat duit nih. Capek lagi ya pegang layar. Capek lo pegang layar dulu. Ini bukan siaran, ini gue yang wawancara. Gue bikin ada di situ, gue di in frame gue minta in frame. Akhirnya gue berdua sama ada satu teman gue namanya Tata Gibrik tuh, Tatakan dulu, Tata Gibrik sekarang namanya. Nah udah begitu di situ, akhirnya gue bikin sendiri tuh, mulai gue bikin sendiri, bikin konten sendiri. Ya awalnya nggak bagus, dari jelek lama-lama kesini udah, ya lo lihat sendiri lah. Karena di prinsip gue adalah sehari satu di IG gitu Cah. Sehari satu di minimal satu, minimal. Cak, makan Cak, tenang aja gue yang bayar nih. Di Benz Cafe di Cafe Kong nih. Minimal satu. Gue kadang-kadang ya, gue terus terang aja gue kalau ngelihat apa yang namanya konten-konten lo, komentar anak lo gimana tentang konten lo? Lo pernah nggak dapet apa namanya istilahnya apa semacam curhatan anak lo kan gitu kan? Iya. Gue kena gue. Sarjana sperma itu bikin anak gue dibully. Sarjana sperma. Karena kan gue di situ Bambang Alexander. Ceritain sarjana sperma itu apa? Iya, orang kan biar ada reminding, mungkin mereka udah terima ya. Ada KPAI itu yang siapa ketua KPAI Bu Siti, Bu Siti dia ngomongin bahwa berenang bisa mengakibatkan kehamilan. Semua udah tahu bahwa sperma kalau keluar udah beku segala macam kan, berapa detik pun kalau di luar suhu tubuh kan mati udah. Nah orang-orang banyak yang menghujat dia nih Cak. Nah gue tiba-tiba datanglah, gue seolah-olah posisi gue di belakang Ibu Siti mendukung pendapatnya dia. Tapi pada akhirnya kan gue bilang gue plesetin kan dunia hayal. Itu kan viral itu sampai trending topik nomor 1 tanggal 24 Februari. Terus kan memang akhirnya tuh ketahuan tuh sampai lah udah trending itu kan kemana-mana termasuk ke orang tuanya murid teman anak gue. Anaknya juga nonton, akhirnya bilang bapak lo apa sih ego, tolol apa segala macem gitu, dibilang gitu. Oh dia omongin gitu sama temennya apa sama temennya? Sama temennya, dan gue bilang ke bini gue sih emang tadinya agak marah tapi gue bilang ya udah jalani begini. Gue bilang gitu, memang ini yang gue lakukan sekarang dan gue dikasih giftnya di sini saat ini, ya sudah jalan aja. Nah terus sekarang ini anak lu gimana dalam apa namanya perkembangannya? Apakah dia udah terima atau? Udah terima, karena kan akhirnya beberapa yang viral ada yang bagus tuh, yang penipuan lewat WhatsApp segala macam itu viral juga tuh, masih berjalan itu viral di WhatsApp doang loh. Gue nggak nyangka satu video viral di WhatsApp doang gitu, nggak ada di sosial media, di WhatsApp grup RT segala macam viral di situ. Akhirnya ya itu lama-lama mereka juga tahu, cuma orang tuanya sering nanya ke bini gue itu ayahnya kembar ya bun gitu. Sekarang gini, lu bikin konten terus dia viral di WA, lu taunya kalau dia viral itu gimana? Balik ke gua. Oh balik ke lu. Udah kayak bumerang, udah kan muter ke dia. Sampai Babe nih kemarin ngunjukin, udah gitu kalau lo tau Om Gio Jimmy. Gio Jimmy gue kenal. Om Gio Jimmy gue kenal sama lo. Manajer serupu pelawak. Dia cuma ngasih tahu tuh, ya balik lagi ke gue juga. Makanya akhirnya ke situ, itu salah satu ciri viral. Iya, salah satu ciri viral gitu, balik ke gue. Yang lockdown juga balik ke gue gitu. Ya artinya bahwa bukan pengorbanan yang kecil dong ya, lo bikin konten setiap hari, terus kemudian perasaan anak lo. Yang gue tanya sekarang, benefit yang lo dapet dari apa yang udah lo lakukan selama ini, apakah lo ada semacam katanya endorsan, kemudian ada monetize dan lain sebagainya, apa kalau bisa udah dapet sampai sejauh itu? Dulu awal-awal waktu follower gue masih 35 ribuan itu dapat dan gue memang tidak menghargai berapa sih, maksud gue juga nolong teman-teman ya. Sekarang endorse sudah nggak ada, cuma memang kan off air aja. Off airnya ya. Jadi begitu gue kemarin main FTV film kampus aja nih buat tugas kampus anak UMN situ di Tangerang, sampai 2 film setiap tahun ada aja tuh film gitu. Kan mereka tinggal lihat portfolio gue di IG kan. Gue tinggal kasih itu doang, harus bisa acting. Iklan dari Cakitin juga aman gitu. Terus abis itu ada belanja tuh chat repeat order tuh. Si sutradaranya itu tuh ke gue tuh berapa kali ada beberapa iklan. TVRI udah gue pegang juga. Jadi memang untuk acting lah gue ke acting, karena memang tujuan gue yang murninya adalah menghibur warganet ini sebenarnya gitu, Cak. Jadi misi besar lo itu menghibur banyak orang. Kalau Heru sih memang udah dari dulu nih. Yang gue tahu kan cita-citanya, passionnya memang ke situ kan. Dia udah masuk, ya gue paham lah, dia dari penyiar radio, terus kemudian dia punya grup pelawak, dubes dulu. Nah, terus kemudian berkembang, dia bisa main beberapa, jadi pembawa acara. Nah,
pertanyaan gue ini, lu tuh gimana kalau perkembangan selanjutnya yang lu pengen harapin? Apakah kemudian lu masih berharap akan ada endorsan banyak atau bagaimana? Gue nggak ngerti, gue cuma jalanin doang, Cak. Nah, Gua ya, jalanin doang. yang gue bingung Tapi- transisi dia, yang gue denger lo kerja di bank, 17 tahun terus gue. kemudian 17 lo apa namanya pindah beralih begini, Stand up, apakah stand up dia. dunia yang berbeda kan? Iya. Kalau di bank Iya, itu kan serba iya. pasti, serba Iya, kemudian lo harus disiplin dan Iya. lain sebagainya. Sekarang kan lo mengatur diri lo sendiri Begitu. dengan Begitu gue keluar dari bank, gue udah sebelum keluar kan gue udah masuk stand up nih. Dan begitu gue dari bank, lu masuk dulu dong ke bank. ATM. Dan begitu gue masuk stand up, bukan gue melihat sebagai komik, Cak. Gue nggak melihat diri gue sebagai komik, tapi gue melihat sebagai IO, sebagai manajer gue di situ. Gue lihat industrinya, whole industri, nggak cuma stand up doang. Iya, Karena gue iya, bakal tahu ini bakal booming dan akhirnya gue nggak kebagian kue di situ. Iya. Gue makanya gue begitu 1 bulan 2 bulan udah mulai stand up, gue berani jadi juri gue. Oke. Gue berani ngadain lomba segala macam. Temen gue nggak berani. Gue bilang ya kita sebagai orang biasa nggak apa-apa. Nah di situ gue lihat itu, akhirnya gue keluar dari bank. Itulah mulai di situ, pas gue keluar dari bank itu juga gue bilang oh ternyata di luar banyak duit yang bisa lo bisa lo ambil. ambil. Nah sekarang perkembangannya Pertanyaan gue, gimana? duit siapa lu mau ambil? Duit siapa gue? 17 Tergantung majikan saya. Yang 17 M. Yang 17 ya gue. Dari potongan ceban, bukan? Jangan. Gimana? Yang gue bingung tuh perkembangan sekarang ini kan emang memungkinkan ya orang yang di belakang layar jadinya di depan layar. Depan layar. Iya, kayak gue kan Kayak lu, kayak Cak. belakang layar. Kayak Gue lu. dulu mana mau gue. Kayak lu. Dulu mau gue pada Nggak diajak ngomong mau. begini di depan layar mana mau gue. Iya kan? Nggak Akhirnya gue kebawa-bawa sama lu berdua. Keracunan juga sama lu berdua. Itu gara-gara temu lawak dari rumah. Itu hikmahnya corona tuh. Berarti di balik musibah corona ini ada anugerah. Iya. Nah terus sekarang lu bro yang gue tanya, Ah. lu pernah nggak? Ya kan, gue tahu lah lu banyak mengekspos keluarga lu, ya kan, terutama nggak takut misalnya katakan anak lu jadi dijauhin sama cowok-cowok yang naksir anak lu, misalnya kayak gitu, dengan lu main di apa namanya di konten-konten sosial media yang begini dengan kekonyolan-kekonyolan yang kemudian dibangun misalnya, nggak takut lu? Nggak takut, justru malah lucunya. Gue punya anak buntut sekolah di SMK 28 tuh kan, Jakarta gitu. Itu teman-teman dia, itu ada yang ngefans sama gue gitu. Sampai Enggak, masalahnya temen cewek apa temen cowok? Temen cewek semua anak SMK banyak Oh yang SMK cewek. ya? Iya. Ya SMK kan sekarang ada yang STM kalau Iya. dulunya. Iya. Iya, benar. Jadi malah mereka tuh seneng dan mereka sampai bahkan ada yang iri, gila lu punya orang tua, enjoy banget gitu loh kan, enak banget, berteman banget gitu kan. Bahkan kalau gua ngambil rapotnya itu suka pada Minta foto. udah rame gitu loh teman-temannya udah gitu. Dan rumah gue itu udah jadi kayak base camp buat semua anak gue. Jadi kalau mau ketemu di mana, mau kumpul mana, kumpulnya di rumah gue dulu tuh. Ada anak yang pertama, kedua, ketiga gitu. Cuman buat ngeliat lo? Karena gue asik orangnya gitu. Iya. Gue kira karena ngefans sama lo jadi pada kumpul Agak. lo. Bukan, jadi karena mereka ya itu tidak menjadi malah jadi sungkan, tapi malah santai lah, asik lah Santai. gitu loh, santai lah di rumah gue tuh bebas, asik-asik aja. Dan bahkan ya kita kalau sama teman-teman yang cowok anak gue yang ngasih ya, mereka mah nggak ada apa-apa sama gue, nggak ada rasa sungkan apa enggak. Jadi malah lebih deket kayak teman gitu. Bahkan gue pernah bikin video klip itu sama temennya anak gue yang nomor 2 itu gitu. Jadi malah berteman, kita produksi bareng. Itu gue pernah bikin video klip artis Stunmaker, judulnya 3 in 1, artisnya Abi Stunmaker. Yeah, Itu anak gue sama temennya itu gue jadiin kru produksi kayak gitu loh. Iya. Gitu. Kalau gue lihat konten-konten podcast gitu ya, kan ada spesifikasi karakter dan lain sebagainya. Sebetulnya gue kadang-kadang bingung juga ngelihat lu punya channel nih, bro. Iya. Sebetulnya konsep lu tuh apa sih? Sebenarnya kalau kita karena gue orang Betawi gado-gado. Ada traveling, ada talk show gitu kan, ada explore gitu. Bahkan ada video klip. Nah, itu ya yang kita ada aja, namanya juga channelnya kan Bos Bro TV itu kan. Yang jadi utama tuh di Bos Bro TV. Konsepnya TV. Nah kalau ada lagi karena gua sama Papa Ji dan Komit kita bikin ada duo. Karena kan dulu grup gua yang lama tuh udah vakum. Nah, ketemu di Paski, gue sama dia. Udah tanggal 30 kita bikin teman lawak dari rumah, yuk kita komit bikin kan. Iya. Bos and Bro. Nah, jadilah talk show Bos and Bro Show yang sekarang ini. Yang lu baca Yang nih, lu baca. Cuma nanya lu, ngapain nanya gue. Jadi gue emang apa sih namanya, orang itu pengen tahu banyak ya, Kepo. kepo ya gitu. Misalnya kalau dari target lo misalnya pembuatan YouTube channel lo ini kira-kira
seperti apa sih lu pengen perkembangannya? Apa lu terus kemudian untuk bisa sampai ke situ tuh lo apa yang akan lu lakukan? Kalau gue sebenarnya nggak mau ngejar target terlalu banyak, enggak, gue yang penting gue berkarya aja dulu gitu kan. Lo happy aja dulu gue gitu happy aja. Karena kalau gue ngejar target, ntar gue pusing kalau nggak capek kan. Gue proses aja, gue bikin aja, terserah orang mau nilai gimana, yang penting gue ada karya. Pokoknya lo senang. Gue senang, orang nonton happy gitu. Kalau nggak happy jangan ditonton gitu aja, gampang kan. Iya. Dan kalau orang mau tahu gue, karena kan gue punya kepentingannya, gue punya manajemen artis. Oh iya. Orang kan Dia harus jualan artis deh. Orang harus tahu kan. Termasuk saya dijual. Siapa gitu. Saya dijual sama dia. Kalau ada Termasuk channel- dia nih, termasuk Iya. dia lo jual. Laku kagak dia? Begini. Gue manajemen artis khusus wanita. Laki-laki satu dia doang. Dia doang. Kadang-kadang jadi wanita juga. Jadi Susi. Gue mikir gitu loh gue. Someday gue bakal dijadiin cewek dia. Suruh operasi di Thailand. Oke. Gue ya mudah-mudahan kalau gue lihat ya perkembangan kedepannya bukan semakin mudah karena setiap orang bisa bikin konten apapun ya. Kan modalnya cuman kadang-kadang cuma sensasi, cuman seks, sadis, setan kan gitu kan. Iya benar. Iya artinya itu yang gue lihat itu paling banyak mendapatkan perhatian dari publik. Nah mungkin lu punya apa sih yang pengen lu kasih ke masyarakat Kalau gue netizen ini? sebenarnya gue paling bersyukur banget karena kita ini siaran di Benz Radio. Ah. Kita punya acara namanya Benz Cafe yang on air setiap malam minggu jam 8 sampai jam 10. Jadi lu punya konten? Gue punya konten. Dulu waktu tahun 90-an kita siaran ya, kagak bisa begini. Tapi sekarang udah perkembangan zaman. Ini gue siaran bisa jadi konten. Ada yang bilang katanya itu podcast, padahal kita siaran on air beneran. Gitu kan. Tapi emang belum ada sih kalau gue lihat ya Belum podcast ada. yang dengan konsep orang siaran gitu ya. Dan belum kemudian dia ngebahas isu-isu yang lagi trending. Penulisnya dia. Ini produsernya dia sebenarnya. Produsernya dia. Di acara Yang nentuin topik dia. Kita tinggal mainin doang. kadang-kadang datang 5 menit sebelum. Kadang-kadang udah lewat. Topiknya apa nih? Gak tahu. Gua. Kata ngojeknya belum kelar. Nah itu jadi keunikan Benz Cafe itu tanpa konsep, tanpa skrip. Iya. Jadi semuanya improvisasi, mengandalkan kemampuan nalar dan ilmunya masing-masing. Ya udah deh, gue mau ke kamar mandi dulu ya. Jadi podcastnya gue selesain dulu, lo ngobrol aja berdua ya. Tahu ah. Kayaknya udah selesai. Udah kita dulu, kita tutup dulu. Oh udah. Tutup dulu. Sekian Cukup ya? pembajakan kita kali ini. Kan tutup dong. Oke. Kalau jadi wawancara gue. Lo manggilnya apa? Itu lo. Oh bos Bos and bro. Oh bos and bro ya. Yang ada di rumah, yang lagi dimanapun anda berada, ya kan. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Ya mudah-mudahan semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya tetap sehat, jangan lupa jaga jarak, jangan lupa pakai masker, jangan juga lupa cuci tangan pakai sabun. Ya. Oke. Akhirnya kita bertiga pamit mundur. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.